Mahatva Media Indonesia, Bogor, Kepala Basarnas RI Maskal Muda Henry Alfian dikunjungi Pusdiklat Badan SAR Nasional, yang berlokasi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Dalam kunjungannya Kepala Basarnas RI guna meninjau peningkatan sumber daya manusia dan saran prasarana, yang menjadi hal utama dalam pencapaian Basarnas, baik pada level manajerial serta kecakapan dalam melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana dan kecelakaan. Dalam kesempatan serupa Kepala Basarnas RI Maskal Muda Henry Alfiandi juga meresmikan sarana ibadah. Saya resmikan. Terima kasih. Ini saya di Badiklat ini adalah untuk pertama membuka atau memberikan pengarahan kepada siswa, staf, dan pimpinan muda. Ini adalah pendidikan yang kita maksudnya kita upgrade yang dulunya sudah ada cikal bakalnya Susca K, ya, khusus calon kepala. Ya, kita rubah. Tujuannya untuk apa sih? Sebetulnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya ASN di Basarnas. Nah, kalau Suscaka itu orang lulus pengennya menjadi kepala kantor gitu. Padahal tidak itu. Ada staf juga, ada kepala juga. Jadi staf dan kepala jadi pada level penata muda ASN ini memiliki suatu kemampuan manajerial dalam menjalankan organisasi di Basarnas ini. Itu harapannya. Dan ini adalah tahun pertama, mudah-mudahan bisa berlanjut, bahkan bisa dilaksanakan setahun 2 kali. Sehingga seluruh ASN yang ada di Basarnas ini memiliki kecakapan yang sama. Nah, orang-orang yang masuk tidak semuanya ya, itu juga diseleksi sedemikian rupa dan sangat ketat menyangkut di bidang psikologi kesehatan dan juga track record mereka selama bekerja. Sehingga kita diharapkan di masa datang dan pimpinan-pimpinan Basarnas itu yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah kunjungan kerja. Ini adalah kali yang kedua saya berkunjung ke Balai Diklat ini ya, untuk melihat beberapa perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah adanya unit K9 atau Brigade Anjing. Ini memang sangat kita butuhkan. Unit satwa ini di Basarnas selalu kita butuhkan ketika kita mencari korban-korban atau mencari jasad-jasad yang sudah tertimbun, kemudian korban yang hilang, gitu ya, di hutan dan sebagainya. Kita khususkan anjing pelacak kita ini adalah pelacak pencari jasad dan manusia. Kalau anjing pelacak di kepolisi BNN jelas ya mengendus narkoba, polisi mengejar mencari orang dan juga menyerang orang, ya kan seperti itu. Kalau di tentara tentu dia terlatih secara militer. Khusus untuk search and rescue ya, hewan satwa anjing ini kita khususkan untuk di bidang tugas-tugas search and rescue ya, pencarian dan penyelamatan. Dan lokasinya sudah cukup strategis. Dan ini baru pertama kali ya, Basarnas memiliki unit hewan. Seperti kita waktu kemarin ke Turki, kita dapat bantuan 3 anjing dari relawan yang bekerja sama dengan Basarnas. Di Cianjur kemarin juga relawan Sardok ini datang secara sukarela. Kan lucu kalau kita selalu dibantu oleh Sardok. Tentunya kita harus memiliki, dan itu juga nanti pelatihan, kemudian pembibitan, dan juga istilahnya pemeliharaannya itu bekerja sama dengan para relawan yang memiliki keahlian-keahlian itu. Dan juga memberikan, yang terakhir adalah memberikan pembekalan kepada anggota Diklat di sini. Bagaimana sih kita mengelola sebuah lembaga pendidikan yang bergengsi ya? Bagaimana mereka bersikap terhadap siswa-siswa atau calon siswa yang baru atau siswa asing. Nah, ini yang perlu disampaikan sehingga marwah atau kebanggaan, prideness
dari lembaga Bangsarnas ini bisa terus terjaga. Itu yang kami inginkan kunjungan pada sana. Sejauh ini seperti apa Pak diklat Basarnas yang ada di wilayah ini? Ya berjalan seperti normal ya. Untuk yang diklat ini kan dulu kan diklatnya diklat SAR, diklat dasar pengetahuan SAR, ya kan? Diklat advance ya, pelatihan khusus lanjutan ada, semua ada di sini. Dan semua pendidikan dan latihan SAR itu memang seyogyanya dilaksanakan di satu lembaga atau badan semacam diklat ada pendidikan dan latihan. Ya kita lihat sendiri masih kurang lengkap ya kegiatan. Masih kurang corporate university. Iya, seperti itu. Ya. Kita masih belum sampai ke situ. Kalau dibilang masih banyak sekali yang harus kita lengkapi. Ya. Berarti Pak, ini kan Kabupaten Bogor ini sekarang rawan bencana nih Pak. Nah, antisipasi seperti dari Basarnas persiapannya sudah. Basarnas dengan pemerintah daerah. Kalau dibilang Basarnas antisipasi banyak, loh tiap hari kita ini sudah siaga. Siaga kita itu 365 hari. Kita antisipasi apa lagi? Ya itu antisipasi kita. Karena apa? Ini Indonesia ini tinggal kita hidup di ring of fire. Ya, semua bencana ada di Indonesia. Nggak ada yang nggak. Ya kan, sebutkan saja di Indonesia ada. Nah kita ini setiap hari antisipasi seperti itu. Nah antisipasi apa sih yang diinginkan oleh Basarnas sesungguhnya? Ya tentunya kita ini harusnya diberi kelengkapan yang lebih. Pemerintah juga kita sudah sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Basarnas ini memang harus kita cepat ditingkatkan lah, di-upgrade segera. Gitu. Kemarin Bapak Presiden juga merasa kita sebagai negara besar itu harusnya bisa mengirim heavy class ke Turki. Nah kita diminta itu medium class karena kita mempunyai medium itu cuma 40 sampai 60 orang. Kita belum bisa sampai 90-100 orang memberi bantuan kepada negara yang membutuhkan. Sementara Basarnas ini masuk ke organisasi internasional INSARA, International Search and Rescue Advisory Group. Siapa saja mendeklar bantuan SAR, kita harus segera berangkat. Nah itu. Jadi sebetulnya capaian Basarnas ini sudah levelnya sudah internasional. Bahkan tahun kemarin kita jadi chairman dari ketua seluruh Asia Pasifik. Bila terjadi bencana, kita yang mengorganisasi. Yang terakhir Pak, harapannya Pak? Harapannya ya Basarnas lebih baik, lebih maju lagi, lebih bisa berperan memberikan layanan search and rescue, pencarian dan pertolongan penyelaman kepada masyarakat. Sehingga Indonesia lebih jaya dan lebih maju lagi. Oke, terima kasih Pak. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas, tidak akan menjadi hambatan bagi tim pencarian dan penyelamatan yang dimiliki Republik ini, berhenti untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta adaptif dengan perubahan teknologi dalam kebencanaan. Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan.